Security ini juga ya, security karena gara-gara saya bawa sandal beda sebelah gitu ya. Gara-gara saya sandal beda sebelah. Itu sadar apa enggak? Bu, memang sadar sih. Memang nggak ada lagi, itu pun gosok. Dari lantai 2 gedung C Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, please welcome UMK Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita kembali ke edisi Ramadan podcast UMK Talks. Jadi lagi-lagi karena ini edisi bulan puasa, bulan Ramadan, kita mengundang Ustadz kembali. Kali ini tidak kalah spesial dari Ustadz Lukman yang kemarin. Di episode 15 ini kami mengundang Ustadz Mujeni Mursaha LCMA. Wes. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Selalu sehat. Selalu sehat. Selalu sehat. Beliau ini adalah Direktur Utama Ma'had Hasan bin Ali. Ya, siapa di sini mahasiswa Ma'had Hasan bin Ali? Bersyukurlah teman-teman sekalian hari ini bisa melihat direktur teman-teman yang luar biasa. Mari kita gali lebih dalam tentang cerita beliau. Ustadz, jadi saya sering dengar kita kan sekarang ini lagi zamannya susah semenjak corona nih kan, banyak mahasiswa yang mengeluh kesulitan ekonomi, tidak bisa bayar kuliah gitu kan, susah makan mungkin, tidak bisa pulang kampung, misalnya rumahnya di Balikpapan, lockdown di sini gitu ya. Katanya cerita antum tuh bisa lebih sedih gitu ya, daripada sekedar itu tuh, betul? Ya, begitulah. Coba dong bisa share sedikit pengalaman masa sulitnya dulu sampai bisa sekarang jadi Direktur Ma'had Hasan bin Ali. Silakan. Terima kasih. Iya. Kalau saya menceritakan masa lalu ini sedih sekali. Mungkin saya katakan gini. Sayalah orang yang paling tersusah gitu ya. Tersulit untuk apalagi untuk meraih mimpi. Iya. Ya, mimpi untuk kuliah saja itu nggak mungkin saya sekelas saya mau kuliah. Dari awal saya ceritakan sedikit mungkin dari kampung yang mungkin tidak dikenal oleh makhluk yang ada gitu ya. Dari manusia-manusia yang ada di sini atau orang negara Indonesia kita ini tidak terkenal kampung kami. Kami berada di pelosok yang paling ujung Madura, 2 hari 1 malam perjalanan kami di sana. Nah, saya pun mulai dari SMA atau pesantren, kami pun saya mau sekolah ke Madura itu, bapak dan keluarga saya lah semuanya itu masih berpikir gitu mau sekolah ke sana ke Madura. Saya hanya bilang, ya izinkanlah saya keluar dari kepulauan ini untuk belajar. Apa nama pulaunya dulu, Ustaz? Pulau saya ini Sepangkur Besar. Wey. Tidak ada di peta ya. Di sana belum ada sinyal, belum ada lampu begitu di sana. Tapi karena ada satu yang membuat keinginan saya harus belajar. Saya harus jadi manusia begitu ya. Saya harus belajar walaupun memang keadaan keluarga kami memang seperti itu. Saya belajar ke Madura, jatuhlah saya ke pesantren Al-Ittihad Al-Islami. Itu ya mungkin ada yang kenal. Sekarang masih ada pesantrennya? Masih ada. Masya Allah. Disitulah saya belajar. Itu pun nyasar kami gitu ya. Nyasar dibawa kakak saya. Ayolah kita, kata kakak saya, kita cari pesantren. Karena saya kemarin itu ingin belajar, mau ditaruh di SMA. Saya bilang ke kakak saya, kalau saya di SMA, apakah saya akan jadi manusia gitu kan? Yeah. Maksud saya begitu, bukan saya ini ya. Zaman SMA udah mikir begitu? Nah itu begitu ya. Saya harus pengen ada pesantren. Saya ingin lebih tenang belajar di pesantren. Akhirnya kakak saya, ayolah kita berangkat gitu. Siapa tahu ada pesantren yang bisa nerima kita gitu kan. Jadi belum tahu mau masuk pesantren belum mana? Kami belum tahu, pesantren Al-Ittihad Al-Islam itu kami nggak tahu sama sekali. Hanya kakak saya nelpon ke sini ke teman-temannya, di sini ada pesantren. Karena kenapa kami nggak bawa ijazah? Ya,
Kami belum bawa ijazah, belum bawa apa-apa gitu kan. Pendaftaran pun belum bawa uang jangankan uang pendaftaran gitu. Uang saku aja nggak ada gitu. Asal sekedar berangkat. Nekat ya? Nekat lah gitu. Akhirnya di pesantren, singkat cerita saya sudah di pesantren ya. Mungkin banyaklah di situ saya lihat suasana yang luar biasa gitu ya. Suasana pesantren mungkin kita sudah banyak paham lah suasana pesantren. Tapi ada yang juga membuat saya sedih di situ ya, di pesantren, karena mimpi saya ingin belajar. Saya tidak mau kalah dengan keadaan gitu ya. Tidak mau kalah dengan keadaan, ya istilahnya dengan tidak kondisi. Ada kondisi yang kita misalnya nggak punya uang. Kalian masih punya uang. Saya waktu itu tidak punya uang sama sekali gitu. Betul-betul nol. Nah, ini saya ceritakan. Saya sampai 1 tahun itu orang tidak tahu. Saya ceritakan sampai 1 tahun saya hanya tempat sabun buat ngantri. Di situ terus tempat sabun itu buat ngantri. Itu nggak ada sabunnya, wah saudara-saudara semuanya. Nggak ada juga yang berani buka gitu ya. Karena itu mungkin dulu saya disegani di pondok, di pesantren. Jadi saya ngantri sabun saya, tempat sabun saja itu nggak ada sabunnya. Saya pernah sudah pakai sabun Rinso gitu ya. Bagaimana panasnya, mungkin kalian rasakan lah bagaimana panasnya sabun Rinso. Dipakai apa, Pak? Sabun sebadan bersama kepala sama rambutnya gitu kan. Itu sabun Rinso. Kami pernah sudah pakai sabun Rinso. Apa namanya? Matinya. Di Madura itu ada namanya daun baru gitu ya. Itu saya sering pakai sampo itu, daun baru saya inilah gitu ya. Saya halusin kemudian itu buat sampo saya. Saya juga pernah di pesantren karena saking laparnya tidak ada uang. Mungkin memang ada makan tapi kita lapar juga gitu kan. Ya karena ya kadang nggak dapat. Saya pernah makan daun kedondong gitu ya, daun kedondong. Ini serius daun? Ya daun kedondong saya makan di sore hari gitu ya. Karena lapar kalau orang lapar apalagi musim hujan kan. Kalau teman-teman beli rujak gitu, di sana ada namanya terkenal rujak coret, gitu ya. Saya ya makan daun kedondong aja dengan garam, itu lebih nikmat luar biasa. Itu makanan favorit saya itu namanya? Apa yang bau itu ya? Apa yang bau itu? Apa? Lupa ini. Ada yang daun kelor lain. Bukan yang daun. Ada buah itu. Ceri. Bukan buah yang bau gitu bau itu, tapi nikmat, itu obat juga. Oh ada ya? Apa namanya itu lupa. Ya itulah ya. Itu saya sering itu ngerujak pakai itu. Tapi baunya luar biasa juga gitu ya. Nah akhirnya begitu. Nggak mampu beli rujak kah atau gimana? Bukan nggak mampu beli rujak, tapi karena nggak ada uangnya. Gitu ya. Jadi nggak bisa beli rujak. Saya dikirim oleh orang tua saya kalau di pesantren itu bukan seperti orang lain setiap bulan dikirim, tidak. Ya tergantung kakak saya, kalau dia ke Madura ya dikasihlah seadanya, dikasih pas dengan biaya yang ada, SPP kemudian biaya-biaya lainnya. Saya kadang tersisa itu 5.000 dari kakak saya dikasih 5.000. Saya beli sabun itu ya dapat sabunnya apalah sabun dulu ada namanya sabun Anita, itu paling murah ya sabun Anita itu 1.000 sabun Anita karena uang kita 5.000 itu ya. Iya. Jadi saya pernah nunggak SPP, mungkin orang pesantren juga sudah paham itu. Karena memang saya tidak neko-neko lah ya. Karena memang saya jujur bahwa saya tidak punya dana gitu kan. Akhirnya sempat saya nggak mau ikut ujian akhir atau ujian kelulusan. Kelas 3 ya, kelas UN lah bahasanya. UN kita ya atau SMA itu. Saya sempat nggak mau diikutkan ujian kelulusan karena saya nunggak SPP 5 bulan ya. SPP 5 bulan karena syaratnya nunggak harus 2 bulan saja, saya 5 bulan. Pas dihitung-hitung oleh bendahara ternyata bukan 5 bulan gitu ya, yang resminya ternyata 7 bulan. Itu akhirnya teman-teman saya pun juga berpikir ya, bagaimana teman kita nggak bisa ikut ujian gitu. Kata saya bilang ke mereka, jangan pikirkan saya. Lebih baik kalian yang lulus daripada kalian memikirkan saya, kalian nggak lulus juga. Wah, ini kalau gitu jadi ya. Drama ini masuk ini ceritanya. Begitu. Tapi singkat ceritanya, alhamdulillah jam
jam 10 kalau tidak salah saya ketemu juga dengan yayasan di sana, yayasan pesantren, kemudian ketemu dengan mudir, ketemu dengan bendahara. Itu pas hari ujian ini. Hari ujian. Hari gitu. ujian, hari ujian. Hari itu pun juga ketemu untuk membicarakan apakah saya masih bisa ikut ujian gitu ya. Insya Allah kata saya bayar gitu. Tapi memang keadaannya memang seperti ini. Susah. Ya memang di kampung kata saya nggak ada sinyal. Terus lagi musim ombak dan seterusnya. Ya alhamdulillah mungkin dengan baik hatinya yayasan gitu ya. Saya diizinkan untuk ikut ujian lah pada waktu itu. Teman-teman sudah ngerjakan, saya masih belum mengerjakan gitu ya. Tapi alhamdulillah kebetulan materinya masih agak mudah lah gitu ya. Masih agak selesai. Tapi dengan syarat yayasan, kalau kamu ngambil ijazah harus bayar dulu. Kalau itu urusan belakang, yang penting saya bisa ujian dulu. Nah ini di pesantren ya. Kemudian kita lulus. Teman-teman saya itu sudah merancang mau kemana mereka kuliah. Saya sudah, ada yang mau ke Libya, ada yang mau ke Mesir, ada yang mau ke Madinah, ada yang mau ke semuanya lah. Antum? Nah, cuman saya tidak punya mimpi, gitu. Tidak punya mimpi saya waktu itu. Saya bilang gini, saya pengen sekali kuliah di luar Indonesia. Kalau di Indonesia nih seperti ini juga lagi kata saya gitu ya. Saya pengen sekali kuliah keluar lah gitu, ke Timur Tengah, kemana saja. Waktu itu saya pengen sekali ke Amerika gitu ya, kuliah ke Amerika. Tapi nyantolnya ke Mesir gitu ya. Nah ini bisa awal jadi ke Mesir untuk orang yang dana minimal sekali itu gimana Ustaz awalnya? Di awalnya begini, sudah kita dianggap lulus lah ya, dianggap lulus. Waktu itu ada orang Kalimantan, ya, orang kaya lah di sini ya, orang kaya. Pada waktu itu dia ingin menyanggupi kalau saya ingin kuliah di Timur Tengah, menyanggupi semua biaya kesananya. Saya itu nggak ada orang yang tahu. Nah ini saya itu keliling pesantren sampai 5 kali lari. Hanya gara-gara bahagianya itu mau ditanggung gitu ya. Ditanggung. Besoknya dia itu nanya lah memotivasi saya untuk kuliah gitu kan. Taunya jelang beberapa minggu dia menelpon saya kembali gitu ya. Saya waktu itu sudah punya HP, pinjam juga sih punya HP-nya orang gitu ya. Banyak nelpon. Mohon maaf kata beliau, saya nggak bisa membantu karena usaha ya sebenarnya lagi inilah ya, usahanya mungkin lagi bermasalah gitu kan. Nggak jadi. Saya dikasih 2 juta saja waktu itu, masih ingat ya sampai sekarang ya, 2 juta. Tetapi karena semangatnya itu membuat saya tetap harus bertahan. Akhirnya ikut tes. Saya ikut tes. Sembarang aja juga saya ikut tes. Waktu itu ikut tes di mana? Di Sunan Ampel, Surabaya. UIN Sunan Ampel. Iya, Sunan Ampel. Saya ikut di situ bersama teman-teman saya. Ongkos, nah ini ceritanya nih, ongkos ke Surabayanya itu saya diongkosin oleh sepupu saya yang lumayan punya persiapan gitu ya. Nah sepupu saya ini nggak diterima di Mesir gitu kan. Kok saya yang diterima gitu? Ini ada apa kayak? Sudah dia membiayain saya, malah dia yang nggak lolos. Ikutlah ujian ya. Saya sudah mulai bermasalah di situ. Bermasalahnya dengan security-nya, bermasalah. Bahkan belum mulai ujian udah bermasalah. Sudah bermasalah juga saya itu. Bawa foto cuman 2 gitu ya. Ternyata yang diminta 6. Dari mana kita, kata saya kan dapat uang ini untuk foto lagi gitu ya. Kenapa dengan security Ustaz? Security ini juga ya security karena gara-gara saya bawa sandal beda sebelah gitu ya. Gara-gara saya sandal beda sebelah. Itu sadar apa enggak? Bu, memang sadar sih. Memang nggak ada lagi, itu pun gosok. Apa ya? Pinjam sandalnya orang di pesantren. Karena saya nyari-nyari nggak ada sandal, nggak ada temannya gitu loh, sandal ini. Nggak ketemu, adanya di situ ada gitu ya, ada temannya, teman tapi yang berbeda warna. Sudahlah saya pakai ini saja lah gitu kan. Datang ke Sunan Ampel langsung marah-marah itu security. Ini kamu katanya nggak sopan sama kampus gitu, kok sandalnya beda sebelah. Saya nanya, kan nggak ada undang-undangnya kata-katanya gitu kan. Bermasalah sampai akhirnya saya nggak mau diikutkan tes gitu ya. Cuman gara-gara sandal. Gara-gara sandal.
Tapi tetap saya ngotot. Kemudian saya ketemu dengan kakak kelas di sana, cewek juga. Ya dialah yang bantu saya gitu ya, bantu biayain foto gitu ya, kemudian bantu jelaskan ke security dan semuanya gitu ya. Akhirnya masuk sana, dan di situ ada 2 pilihan. Nah, saya pilihannya itu pengen beasiswa, bukan yang non beasiswa. Tapi karena mungkin security-nya kali yang nelpon ke sana ke dalam. Nggak ada yang katanya sekarang nggak dibuka yang beasiswa, yang ada non beasiswa. Mau nggak mau pilih yang non beasiswa. Non beasiswa. Daftarlah saya di semua berkas sudah masuk. Padahal nggak mampu antum. Yang nggak mampu ini. Terus nggak mikir biar aja. Pokoknya inilah dulu kan, daftar aja dulu lah gitu kan. Bismillah saja daftar. Masuk. Besoknya ikut tes, langsung besok ujian lisan, ujian tulis gitu ya. Saya di ruangan itu tinggal sendirian di ruangan. Saya bukan mikir tidak bisa jawab, ya. Mikirin kalau saya diterima, dapat dari mana uang, dana di mana ini uangnya gitu. Karena saya lihat jawaban ini pertanyaan-pertanyaannya itu mudah sekali gitu, mudahlah menurut saya, mudahlah. Masih bisa lah saya jawab ini, kata saya bisalah saya masuk gitu ya, masih bisa lah saya masuk waktu itu. Tapi yang saya pikirkan kalau lolos ini dari mana gitu ya? Dari mana ya uangnya, dapat uangnya. Waktu itu ada penjaganya wanita, kalau tidak salah itu ada wanita yang jaga. Saya terakhir saya keluar di situ, mikirin, yang lain udah selesai, sudah di sana semua, sudah di luar gitu ya. Waktunya juga sudah habis. Oh, tinggal saya gitu ya. Belum ngerjain sama sekali saya itu, cuma di kertas-kertas saja saya saya coret-coret. Saya mikir sampai bilang pengawasnya itu bilang, waktu itu dia manggil adik ke saya ya. Dek ngapain katanya kan? Kok kayak bingung gitu katanya kan? Nggak bisa jawab kah katanya? Wah. Kata saya bukan nggak bisa jawab, tapi ada yang saya pikirkan, masalah berangkat ke sananya kata saya. Tuh. Akhirnya pengawasnya tuh bilang gini, Dek, yang penting jawab dulu katanya kan, jawab dulu semampunya. Masalah nanti diterima atau tidaknya itu urusan belakang. Begitukah Ustazah, saya manggil Ustazah beliau ya. Begitukah Ustazah? Ya, jawab aja semampunya. Bolehkah saya minta 10 menit Ustazah untuk menjawab ini? Iya. Enggak apa-apa katanya. Saya tunggu. Ya, akhirnya 10 menit. Pas 10 menit saya selesai ya. 10 menit saya jawab semampu saya. Itu keluarlah sudah. Teman-teman saya ini khawatir nih, apa nggak bisa jawab ya katanya. Masa sih kata ada teman saya itu ya, masa sih sekelas Mugen katanya kan gitu ya. Sekelas Mugen nggak bisa jawab, saya aja katanya bisa jawab gitu kan. Nah itu akhirnya 10 menit saya keluar, ditanya oleh teman-teman, ada apa? Enggak, kata saya, cuma lagi pusing saja, biar enggak ini kan. Lagi pusing. Akhirnya pada hari itu juga ujian lisan, ketemu dengan syekhnya. Ini dari Mesir langsung dari Mesir ya. Syekhnya langsung, Safawinya langsung dengan syekhnya. Kebetulan sepupu saya gitu kan. Ini sepupu saya bareng dengan saya ikut ke ruangan. Dan satu lagi yang bareng sama saya ini cuma saya yang lolos, yang masuk ke ujian itu. Sepupu saya nggak masuk, yang ini juga nggak masuk. Cuman saya yang waktu itu masuk ya. Nanya karena sama-sama kenal kan. Iya. Akhirnya sepupu saya ini salah nyebutin Al-Quran, salah jawab, saya yang kena yang mudah. Kenapa? Karena di limpahan soal semua. Santai sudah. Antum tahu jawabannya? Nggak tahu juga semua. Nggak tahu juga jawabannya, cuman yang ngasal aja jawab kemana-mana aja. Yang penting pakai bahasa Arab. Dia bilang apa, saya bilang apa juga terserah aja gitu. Yang penting bahasa Arab. Itu setahu saya waktu itu dia nanya kakek saya, nanya nenek saya, wallahu alam bissawab kata saya. Gitu. Gitu aja. Soalnya lupa saya bahasa Arabnya nenek itu apa ya kata. Wallahu alam bissawab kata saya jawab. Itu akhirnya adalah berita informasi saya diterima. Nah disinilah tingkat galaunya gitu ya. Di 2006 saya diterima di Mesir. Cuman banyak sekali persyaratan yang menyedihkan gitu ya. Pertama, hampir saya juga gagal berangkat. Kenapa? Karena waktu itu ada persyaratan harus punya tabungan 25 juta. Jangankan saya
Itu ya 25 juta yang punya tabungan. 25.000 aja. 20, jangankan 25.000, 10.000 pun nggak ada gitu ya. Saya pun belum tahu namanya tabungan itu yang seperti apa warnanya. Gitu ya. Dan ATM itu, ini jujur-jujuran saja. ATM itu saya baru tahu yang namanya ATM. Bentuknya itu baru ada di sini di Kalimantan Timur 2016. Itu baru saya punya namanya tabungan ya. Baru punya ATM dan punya tabungan. Jadi dulu taunya denger aja. Taunya tabungan rekening yang mana sih tabungan rekening itu nggak tahu gitu ya. 25 juta diminta. 25 juta diminta untuk syarat pengambilan visa waktu itu ya. Nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti saya Pak. Orang kampung. Kakak saya sudah nelpon ke teman-temannya, orang tua saya sudah nangis, bapak saya apalagi sedih, gitu ya. Keluarga saya, kami hanya punya sapi, gitu ya. Ya masa mau sekilat itu untuk sapi? Siapa yang beli? Siapa yang mau beli? Orang di kampung, gitu ya. Akhirnya. Itu tapi antum udah lulus tuh? Sudah lulus ini dinyatakan ya. Lulus. Sudah dinyatakan lulus. Saya senang tuh keluarga. Senang campur sedih gitu ya. Senangnya alhamdulillah diterima. Sedihnya enggak, ya mau apa gitu ya. Kita mau ngapain ini katanya kan. Kata kakak-kakak saya, kita mau ngapain ini kan. Kayak apa bayarnya? Apa bayarnya? Akhirnya 25 juta kakak saya yang guru saya juga sudah bilang ke saya, kita sudah tawakal. Saya sudah menelpon teman-teman, sudah tidak ada yang punya tabungan sampai 25 juta. Itu habis Isya kakak saya 2006 ya. Saya masih ingat harinya, hari Kamis ya. Karena saya besoknya harus berangkat. Jumatnya berangkat. Balik ke kampung karena itu ada kapal di kampung di ini ya, mau balik kampung. Dan hari Kamis itu ustadz saya mau berangkat ke Jakarta. Kalau kata ustadz saya begini, kalau ini antum nggak punya tabungan, ya bisa saja berangkat, bisa enggak, katanya bisa tahun depan gitu berangkat. Pasrahlah Ustaz, terserahlah kata saya. Saya sudah berusaha, tapi memang mudir-mudir pesantren ini berusaha untuk mencari dana karena dana pesantren sudah dipinjam oleh yang lain gitu ya, sudah dipinjam. Pesantren nggak punya dana lagi gitu kan untuk atas nama antum gitu. Apes banget antum ya. Apa sudah gitu ya, apa sekali gitu, apa sekali. Jam 3 ustaz saya menelpon. Jam 3 kebetulan saya di masjid ya, di masjid duduk 3 subuh. Ya, jam 3 subuh. Saya masih belum tidur itu jam 3. Ya menghayal lah begitu kan. Apakah saya masih bisa berangkat atau tidak gitu ya. Tak taunya ustaz saya bilang namanya Ustaz Azhari. Nelpon jam 3. Mugan katanya bilang ke saya, insyaallah sudah ada tabungan 25 juta. Dari mana Ustadz? Kata saya. Itu urusan saya. Yang penting antum sudah berangkat aja, pulang katanya besok ke kampung. Karena itu nanti baru ada 2 minggu atau seminggu lagi baru ada kapal gitu kan. Saya harus pulang ini untuk ngabari persiapan orang tua saya lah gitu kan. Pagi-pagi saya datang setelah subuh saya datang ke Ustadz Azhari untuk memastikan gitu ya. Ke rumahnya, ternyata Ustadz Azhar sudah berangkat. Ya, ketemu sama istri beliau gitu ya. Ustadznya sudah berangkat tadi sebelum subuh. Dia menitip pesan katanya nggak usah risau lah gitu ya, jangan sedih katanya kan begitu. Bolehkah, kata saya bilang sama istrinya, bolehkah saya ini Ustazah balik ke kampung? Katanya tadi suruh balik aja katanya kan. Saya baliklah ya hari Jumat. Ternyata baliklah ya untuk visa ya mungkin aman lah gitu kan, sudah aman. Walaupun antum enggak tahu 25 juta dapat dari mana. Tahu dari mana sampai sekarang pun saya belum tahu lah gitu ya. Belum tahu. Baliklah saya ngabari sama orang tua dan itu pertama kali saya, ini seingat saya ya, sejak saya besar, pertama kali orang tua saya mencium saya. Seumur hidup. Kalau mungkin kecil ya mungkin lah ya, mungkin seingat saya ini sebesar itu saya baru kali itu orang tua saya mencium saya. Kenapa? Ibu saya mungkin karena bahagia karena waktu itu saya informasikan ada orang yang membantu saya, orang Kalimantan. Cuman saya nggak kasih tahu berapa ininya nominalnya kan dan batalnya itu ya membuat orang tua saya bahagia gitu. Saya bilang gini, masih masalah tiket ini. Kemudian
kakak-kakak saya juga galau. Ada satu kakak saya membuat saya juga semangat itu. Begini bilangnya, sekalian kalau terjun ya terjun saja katanya kan. Nyemplung. Ya kita basah-basah sekalian itu. Apa yang bisa kita bantu? Akhirnya waktu itu kakak saya ada yang nyumbang sapi, tuh ada yang nyumbang uang untuk apa itu? Untuk biaya tiket. Untuk biaya tiket berangkat waktu ini. Tiket berapa, Ustaz? Semuanya itu 8 juta. 2006 ya. 8 juta sudah semuanya itu ke Mesir, 8 juta. Nah, kami nggak punya apa-apa itu. Kakak saya ini sapi. Saya sumbangnya sapi aja katanya kan. Ya kalau sapi masa saya mau bawa ke Mesir kata saya kan gitu. Akhirnya dia berkenan. Ini tiket saya masih ada kekurangan ya, masih ada masih banyak juga kekurangannya. Sebelum itu biaya tiket saya kasih pas mau berangkat. Wallahu alam Ustadz saya dapat dari mana tiket itu ya, biaya tiket mungkin dari teman-teman juga lah, uang teman-teman. Saya ngasih pada waktu itu masih kurang. Saya kekurangan 2 juta. Ya masih saya kasih itu 6 juta pada waktu itu ya. 6 juta. Ustadz bolehkah kata saya nyicil tinggal 2 jutanya Ustadz kata saya kan. Tinggal 2 juta. Saya nggak punya koper ya. Koper nggak ada, tas apalagi namanya. Itu nggak ada tas, nggak ada koper. Untungnya ada teman yang datang dari Malaysia. Dia datang dari Malaysia. Kenapa dia? Datang dari Malaysia. Dia bawa kopernya dia dipinjam oleh saya. Dipinjam. Sampai antum berangkat ke Mesir antum bawa? Sampai berangkat ke Mesir itu saya pinjam. Sampai balik dari Mesir? Rusak juga itu. Rusak juga lah gitu kan. Rusak. Pinjam lah itu? Pinjam. Karena saya bilangnya pinjam, tapi kata beliau yang nggak usah, pakai aja terusnya. Gitu ya. Itu yang berangkat lah ya. Ini yang mulai dari berangkatlah kita berangkat. Ada satu hal yang mungkin teman-teman semuanya tidak berani mengucapkan itu. Iya. Ya. Apa yang terjadi? Berangkat saya waktu itu bawa uang dengan dikasih oleh teman-teman semuanya. Saya juga sudah beli baju ya, beli celana itu ya. Sisanya setelah saya beli baju ada sisanya itu 1 juta. 1 juta yang ada di saku saya waktu saya mau berangkat. Itu pun karena gara-gara dikasih oleh kakak saya ya. 1 juta itu. Ketika mau pisah, saya pesan gini, mungkin kalian tidak akan mampu memesankan itu ya. Saya bilang saya ke telinganya ibu saya, ke bapak saya, kakak saya nggak dengar. Ya. Ini. Oh bisik ini berarti. Ya, saya bisikin itu. Ibu, hari ini mungkin saya masih hidup. Ya. Tapi besok anggap saya sudah meninggal. Karena saya hanya hari ini saya ingin ibu saya sedih. Hari ini saja sedihnya. Bagaimana kata saya susah payahnya mencari uang, mencari ini banting tulang. Saya ingin terakhir ini kesedihan ibu gitu ya. Anggaplah saya meninggal. Biar lebih tenang gitu ya. Kalau sudah meninggal nggak dipikirin. Nggak dipikirin, nggak diinikan ya. Iya. Itu adalah tekad saya untuk berangkat ke Mesir. Teman-teman saya itu meluk orang tuanya. Meluk semuanya ya, nangis semuanya, sungguh luar biasa di ininya. Antum? Saya hanya cium tangan ibu saya dan bapak saya dan kakak saya waktu itu, saya cium ya. Pergi? Naik saya bus, enggak menoleh saya. Sedikit walaupun pun. dipanggil oleh ibu saya dan bapak saya enggak mau menoleh. Waktu itu dipanggil? Waktu itu dipanggil istilah saya lihat dari spion spion itu ya. Supir. Bus itu. Luar biasa nangisnya ibu saya gitu ya. Sampai saya lihat itu dipeluk oleh bapak saya. Suruh jangan sedih mungkin ya begitu, karena saya nggak dengar sama sekali, nggak mau menoleh. Jadi ketika antum ngomong anggap saya meninggal besok, itulah mungkin sedihnya ibu saya ya. Anggaplah saya hari ini saya masih hidup, besok sudah meninggal. Karena saya nggak bawa HP, nggak ada HP, nggak ada ini. Sudahlah saya berangkat. Teman ini masih setengah jam mau berangkat ini. Saya sudah ada di atas sendirian. Di bis? Di bis itu. Sampai supirnya bilang gini, kenapa dek nggak turun? Nggak pak, saya sudah berangkat ini pak, kata saya. Sudah berangkat. Loh itu ibu antum itu katanya naik, biarin aja pak, kata saya. Antum juga sebenarnya nggak kuat juga? Nggak kuat juga, nangis di dalam ini, saya nangis di dalam bis itu. Nangis, cuman saya tutupi dengan jaket, gitu kan, biar malu juga ya. Malu juga lah gitu kan. Nangis. Laki-laki. Sebenarnya sungguh luar biasa sedihnya gitu kan.